Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang di channel aku Gen Z Jadi PNS. Oke, di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang salah satu tes CPNS, yaitu tes wawasan kebangsaan. Nah, tes wawasan kebangsaan yang akan kita bahas kali ini tentang materi Pancasila. Kita akan bahas tentang materi Pancasila satu persatu. Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia, seperti yang udah kita tahu. Kemudian Pancasila juga sumber dari segala hukum yang ada di negeri ini, tertuang dalam TAP MPR nomor 4 garing MPR garing 1978. Pancasila sendiri juga disebut sebagai hasil kesepakatan para pendiri bangsa. Nah, Pancasila juga melalui berbagai rumusan secara berurutan, mulai dari rumusan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, kemudian Supomo, Soekarno, adanya Piagam Jakarta, hasil BPUPKI, hasil PPKI, Konstitusi RI, UUDS, UUD 1945, yang mana di dalamnya terdapat Dekret Presiden 5 Juli 1959, Pancasila versi berbeda sampai Pancasila versi populer yang sudah kita pelajari pada zaman sekarang. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dari rumusan Muhammad Yamin terlebih dahulu. Muhammad Yamin adalah salah satu tokoh pendiri bangsa yang berasal dari Sumatera, lebih tepatnya di Sumatera Barat. Muhammad Yamin menyampaikan rumusannya pada sesi pertama sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, Muhammad Yamin sendiri menyampaikan rumusannya dalam bentuk pidato dan rumusan tertulis. Bisa dilihat pada layar, rumusan pidato yang disampaikan oleh Muhammad Yamin terdiri dari 5 butir, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan. Sementara rumusan tertulis yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, sama seperti sila Pancasila yang ada sekarang. Kemudian yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau rumusan Muhammad Yamin menyampaikannya pada butir ketiga, sementara di Pancasila yang ada sekarang itu berada di butir kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang butir keempat yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sama dengan Pancasila sekarang. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh orang Indonesia, juga sama seperti Pancasila sekarang. Selanjutnya adalah rumusan yang disampaikan oleh Supomo. Nah, Supomo juga menyampaikan rumusannya pada sesi pertama sidang BPUPKI pada tanggal 30 Mei 1945. Jadi, pendiri bangsa ini bergantian setiap harinya menyampaikan tentang rumusannya, bukan dalam satu hari tok aja gitu loh. Fun fact juga, Supomo ini merupakan rektor kedua Universitas Indonesia. Oke, ada pun rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Supomo terdiri dari 5 butir. Yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Oke, jadi 5 butir ini yang disampaikan oleh Supomo. Kemudian pada hari berikutnya, pada tanggal 1 Juni tepatnya, disampaikan rumusan oleh Soekarno, yaitu presiden pertama kita. Nah, juga dilakukan di sesi pertama sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dan juga pada tanggal 1 Juni ini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, nama Pancasila ini berarti 5 dasar, diusulkan oleh Soekarno atas saran ahli bahasa Muhammad Yamin yang menyampaikan usulan dasar negara pada tanggal 29 Mei yang aku bahas sebelumnya. Jadi ingat ya, yang menyampaikan itu adalah Soekarno, dan yang memberikan saran nama Pancasila itu adalah Muhammad Yamin. Jangan sampai tertukar. Jadi bukan Soekarno yang memberi saran namanya Pancasila. Adapun rumusan yang disampaikan oleh Soekarno ini dibagi menjadi 3. Yang pertama rumusan Pancasila atau 5 dasar, kemudian ada rumusan Trisila atau 3 dasar, dan rumusan Ekasila atau 1 dasar. Untuk rumusan Pancasila yang disampaikan oleh Soekarno terdiri dari 5 butir tentunya. Yang pertama kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Sementara itu untuk rumusan Trisila
Yang pertama sosionasionalisme, yang kedua sosiodemokratis, yang ketiga ketuhanan. Serta untuk rumusan Ekasila yaitu ketuhanan. Apa yang menyamakan antara Pancasila, Trisila, dan Ekasila? Persamaannya terletak pada butir ketuhanan. Di Pancasila, Soekarno menyampaikan butir ketuhanan atau ketuhanan yang Maha Esa. Di Trisila pun seperti itu, serta Ekasila juga seperti itu. Jadi, yang menyamakan adalah di butir ketuhanan. Nah, dan yang membedakan rumusan Soekarno dengan rumusan Supomo serta Muhammad Yamin terletak pada butir kedua di rumusan Pancasila, ada internasionalisme. Dan pendapat yang disampaikan oleh Muhammad Yamin dan Supomo tidak ada menyangkut terkait dengan internasionalisme, hanya mencakup tentang nasionalisme saja. Next. Oke, selanjutnya setelah tiga pendiri bangsa ini menyampaikan usulan dasar negaranya, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno, kemudian adanya terbentuk Piagam Jakarta. Nah, bagaimana Piagam Jakarta ini terbentuk? Oke, jadi kan tadi Muhammad Yamin menyampaikan dasar negara tanggal 29 Mei, kemudian Supomo tanggal 30 Mei, dan Soekarno tanggal 1 Juni. Nah, setelah Soekarno menyampaikan pada tanggal 1 Juni, lanjut dari tanggal 2 sampai 9 Juni itu dilakukan reses. Nah, apa hasil dari reses ini? Hasilnya dibentuknya 9 anggota BPUPKI ditunjuk sebagai panitia kecil untuk menyelaraskan usul yang telah ada. Jadi 9 panitia ini hanya panitia kecil, disebut sebagai panitia kecil yang bertugas untuk menampung dan menyelaraskan usul yang sudah disampaikan oleh tiga pendiri bangsa tadi yang sebelumnya. Lanjut pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil yang berjumlah 9 orang yang didapat dari tanggal 2 sampai 9 tadi, serta 38 anggota BPUPKI itu melakukan rapat informal. Jadi, di rapat tersebut diputuskan bahwasanya kita akan membentuk panitia 9. Oke, beda ya. Tadi 9 panitia kecil, sekarang namanya panitia 9. Persetujuan yang dilakukan Panitia 9 tercantum dalam dokumen yang namanya Rancangan Pembukaan Hukum Dasar. Dokumen ini yang disebut sebagai Piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin. Jadi Muhammad Yamin menyampaikan usulan yang pertama tadi nama apa? Pancasila, yang kemudian Piagam Jakarta. Jadi di sini Muhammad Yamin sangat berperan penting untuk memberikan nama dari peristiwa yang ada di perumusan dasar Pancasila ini. Siapa saja sih panitia 9 yang ditunjuk pada tanggal 22 Juni tadi? Nah, terdiri dari yang pertama Ahmad Subarjo, kemudian Haji Agus Salim, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Kahar Muzakir, Abikusno Cokro Sujoso, Muhammad Yamin, dan juga Wahid Hasim. Ingat ya, jadi ini panitia 9 yang dibentuk pada tanggal 22 Juni tadi. Oke. Apa saja isi dari Piagam Jakarta itu sendiri? Nah, Piagam Jakarta ini memiliki beberapa intisari, ada 5 butir. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kak, bukannya yang sila pertama ini ada pertentangan ya dari masyarakat yang tidak beragama Islam? Oke, tentang itu kita akan bahas di video selanjutnya. Tapi sebelum itu, sebelum kita mengakhiri, kita harus menjawab beberapa soal dari tes CPNS terlebih dahulu ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Merupakan pengertian Pancasila yang diungkapkan oleh... Oke, boleh di-pause dulu video ini, silakan dijawab dalam beberapa menit. Kalau misalnya udah dapat jawabannya, boleh di-play kembali. Gimana?
Udah dapat jawabannya? Apa jawabannya? C? Wah, sayang sekali. Salah ya. Jawabannya adalah B. Muhammad Yamin. Ingat ya tadi, Soekarno hanya menyampaikan ketika pada tanggal 1 Juni itu bahwasanya baiknya dasar negara kita ini diberi nama Pancasila. Tapi yang memberikan saran, yang menyampaikan arti dari Pancasila, yang menyampaikan maksud kenapa harus Pancasila namanya, itu adalah Muhammad Yamin, bukan Soekarno. Soekarno hanya menyampaikan saja, tapi yang memberikan nama, yang memikirkan namanya itu adalah Muhammad Yamin. Jadi jawabannya B, bukan Soekarno. Oke, paham ya? Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Saat perumusan Pancasila sebagai calon dasar negara, ketika tokoh nasional menyampaikan pendapatnya masing-masing mengenai isi dari Pancasila di dalam sebuah sidang. Sidang yang dimaksud adalah, nah, boleh dijawab, silakan di pause dulu. Kalau misalnya udah dapat jawabannya, boleh di play kembali. Oke, udah dapat jawabannya. Jawabannya adalah, ya, benar sekali. Jawabannya adalah B. Sidang BPU PKI pertama. Jadi, ingat tadi ya, sidang BPU PKI pertama itu dilakukan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Dari perumusan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin sampai ke perumusan yang disampaikan oleh Soekarno, itu sidang BPU PKI pertama. Nah, sidang BPU PKI kedua akan kita bahas di video selanjutnya. Setelah aku akan menjawab kenapa yang sila pertama pada Piagam Jakarta itu atau butir pertama pada Piagam Jakarta itu dirubah. Kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, mungkin sekian dulu materi kita hari ini. Kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya di pertemuan kedua. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya ya, supaya kalian nggak ketinggalan info dari aku. Oke guys, see you next video. Bye.